Ya, dan melalui sambungan Skype sudah ada warga negara Indonesia di Jerman, Ari Gomeringer. Selamat sore waktu Jakarta, Mbak Ari. Selamat sore Mbak Mayfri, halo. Halo, berarti Apa ini artinya kabar? baik dalam kondisi sehat. Mbak Ari, bagaimana kabarnya ini? Berarti pagi ya di sana ya? Beda 6 jam kita. Beda 6 jam betul. Hari ini sekarang waktu menunjukkan 11.32 pagi. Baik, Mbak Ari, boleh diceritakan kepada kami nih bagaimana kondisi terkini di sana, terutama pasca penutupan beberapa akses untuk masuk ke Jerman ya. Seperti apa sebenarnya aturan yang diterapkan di sana? Iya, baru hari ini pagi tadi pukul 00 di negara bagian Bavaria itu sudah menyatakan lockdown ya. Jadi apa? Negara-negara negara-negara bagian di Bavaria itu sudah semuanya toko-toko tutup dan segala macam dan sudah mulai dikenakan apa namanya denda Mhm. bagi mereka yang keluar rumah gitu. Untuk umumnya di kota-kota lain itu belum ada kepastian lockdown, Mhm. jadi masih menunggu kabar dari pemerintah begitu. Jadi apa? Tapi kondisinya sama seperti kota-kota yang lain juga sepi, restoran juga sudah tutup. Mhm. Kemudian anak-anak TK, anak-anak sekolah itu sudah lima minggu diliburkan dari minggu lalu. Mhm. Kemudian taman bermain pun juga sudah tutup, tidak main berkumpul di tempat bermain. Jadi seperti itu Kalau kondisinya sepi. kalau untuk Mhm. perkantoran seperti apa, Mbak Ari? Apakah kemudian ada kantor-kantor yang sudah menerapkan work from home atau ada juga kantor lain mungkin di sektor jasa yang masih terus memberikan pelayanan mungkin? Ya benar untuk kantor apa, sebagian besar itu sudah melakukan peraturan untuk bekerja di rumah Mhm. dan beberapa kantor yang tidak bisa bekerja di rumah seperti untuk pelayanan jasa seperti transportasi umum itu tetap dijalankan tetap masuk seperti Mhm. biasa gitu. Oke. Baik, kalau untuk pusat perbelanjaan juga masih terus dibuka ya, Mbak Ari ya? Pusat perbelanjaan sudah ditutup Oke. kecuali apotik dan supermarket. Oke. Jadi apotik di seluruh negara bagian sudah ditutup dan supermarket tetap buka dan apotik saja. Yang Oke. lainnya restoran, kebanyakan juga restoran sekarang yang sudah tutup sekarang ada beberapa restoran yang masih membuka restoran tapi tidak boleh orang lain membeli dan duduk di Mhm. tempat itu dan hanya boleh memesan dan makan di rumah Mhm. gitu atau sekarang dari restorannya sendiri sudah banyak fasilitas seperti mengantar makanan seperti pizza apa-apa seperti itu. Oke. Untuk Mhm. aturan tersebut apakah kemudian ada hukuman yang diberikan apabila melanggar? Iya, benar sekali Mbak. Jadi sekarang ini denda yang kami dengar-dengar itu lebih dari 25.000 kalau misalnya ketahuan Mhm. keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak gitu. Jadi lebih dari 25.000 euro atau penjara selama 5 tahun. Oke, baik. Berarti hukumannya Hmm, tegas sekali ya. Kalau kita tegas lihat, iya, dan besar. Mbak Ari, kalau kita lihat dari data ya, memang di negara-negara di Eropa ini kan jumlah angka kematiannya juga cukup tinggi, terutama di Italia salah satunya. Tapi kalau Jerman ini dibandingkan dengan negara lainnya di Eropa ini angka kematiannya cukup rendah begitu. Nah, sepengetahuan Mbak Ari, bagaimana sih sebenarnya cara pemerintah Jerman ini untuk kemudian mengendalikan penyebaran dari COVID-19 di negaranya? Iya, dari negara Jerman sendiri mereka sudah melakukan peraturan itu pokoknya tidak boleh keluar dari rumah, himbauan bagi negara-negara yang belum bagi negara bagian yang belum menyatakan lockdown gitu ya. Jadi dari pertama yang sudah menyatakan lockdown dia dapat sanksi yang besar itu. Kemudian bagi negara-negara yang masih menunggu kepastian dari pemerintah, mereka hanya dihimbau tidak boleh keluar rumah. Kemudian ya nanti kita lihat bagaimana nanti Perkembangannya keputusan lagi seperti apa ya? pemerintah. Benar, Baik, benar ya. memang warga negara di sana itu bisa dikatakan cukup patuh ya dengan aturan yang ada, atau malah ada juga beberapa spot-spot yang ada di sana masih ramai begitu dengan warga yang berkumpul, mungkin berkerumun? Ya mereka ya ada juga tapi tidak banyak sih Mhm. gitu. Jadi sekarang sebelumnya seminggu yang lalu itu jadi seluruh
seluruh kegiatan yang melibatkan lebih dari 1.000 orang, festival atau apa gitu sudah ditutup. Kemudian sekarang berkurang lagi, lebih dari 100 orang ditutup. Sekarang benar-benar ditutup semua kegiatan festival yang melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi semuanya sudah ditutup. Oke, Mbak Ari, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya komunikasi dengan pihak KBRI dan juga warga negara Indonesia lain yang ada juga di Jerman? Apakah ada beberapa warga negara Indonesia yang sempat cerita mungkin ke Mbak Ari, mereka merasakan gejala-gejala klinis begitu? Dan bagaimana sih sebenarnya mekanismenya bagi warga negara Indonesia untuk memeriksakan kesehatan di sana apabila mengalami gejala-gejala sepertinya saya terjangkit nih dengan COVID-19? Iya, dari kami, kumpulan warga negara Indonesia, biasanya mendapat email, mendapat surat berantai dari kedutaan, dari konsulat gitu ya, untuk update dari berita virus corona ini gitu ya. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia merasa kondisinya tidak baik atau merasa seperti gejala-gejala terkena virus, dihimbau untuk langsung segera ke instansi kesehatan setempat, kemudian juga melaporkan ke konsulat-konsulat gitu. Oke, berarti untuk sistemnya nanti apakah ada insurance atau seperti apa tuh, Mbak? Iya, karena di sini semuanya sudah tercover insurance, jadi semuanya gratis. Dan dari pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan tempat-tempat pemeriksaan gitu ya, gratis di rumah sakit di seluruh kota gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ari sudah bergabung bersama kami Ya, di CNN Indonesia sama-sama. Newsroom. Jaga terus kesehatan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ari.